Sejak ratusan ribu tahun lalu, manusia sudah menggunakan hasil kulit binatang untuk kenyamanan kehidupan sehari-hari. Saat ini, kerajinan kulit sudah menjadi industri. Nggak cuma buat kebutuhan, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup. Jenis binatang yang digunakan pun semakin beragam sob, seperti yang berikut ini. Kalau ngomongin burung unta, pasti banyak yang tahu kan kalau spesies ini merupakan burung terbesar yang masih hidup di dunia. Saat ini, banyak peternakan di seluruh dunia yang memelihara si burung besar ini, baik untuk wisata atau budidaya. Salah satu tempat di mana kita bisa menemukan banyak peternakan burung unta adalah di Afrika, sesuai habitat asal burung yang satu ini. Di tempat wisata ini, turis bisa memberi makan, berfoto, sampai menunggang burung unta. Jangan khawatir. Nah, di peternakan ini, burung unta juga akan dibesarkan untuk dimanfaatkan semua bagian tubuhnya. Sebut saja telur, daging, bulu, bahkan kulitnya. Bayangin aja sob, dari satu ekor burung unta dewasa bisa dihasilkan daging merah sampai 90 kg. Turis juga bisa mencicipi olahan daging burung unta menjadi steak atau sosis. Telur burung unta pun bisa dimanfaatkan jadi kerajinan lampu loh sob. Telur-telur ini sangat kuat dan bisa menahan beban hingga 200 kg. Wow! Selain daging dan telur, bulu yang bisa dihasilkan dalam seekor burung unta mencapai 2 kg. Sedangkan kulitnya bisa didapat sampai 2 meter persegi. Khusus untuk kulitnya, kualitasnya nggak kalah loh sob sama kulit buaya dan ular. Bahkan, kulit burung unta dinilai sebagai kualitas terbaik setelah kanguru. Si burung unta ini juga punya ciri khas tonjolan kecil yang bisa menambah nilai estetik. Meski terbilang tipis, kulit burung unta justru lebih lentur dan tahan lama. Kulitnya ini bisa menghasilkan minyak alami yang membuatnya tidak kaku dan gak mudah pecah. Wajar ya kalau banyak rumah mode dunia membuat tas atau sepatu dengan bahan kulit ini. Tahu nggak sob, ternyata satu unit tas branded yang dibuat dari kulit burung unta dihargai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Wah, emang keren ya si burung unta ini. Kita main ke peternakan domba di Selandia Baru ini yuk. Tahu nggak, kalau jumlah domba di negara ini lebih banyak dari jumlah penduduknya loh sob. Dari satu peternakan saja, ada puluhan ribu domba dipelihara. Sebagai salah satu serat yang berkualitas unggul, wool domba memang dimanfaatkan buat bahan dasar pakaian hangat dan selimut. Dalam setahun, bulu domba ini harus dicukur 2 kali biar tetap sehat dan gak kegerahan saat musim panas. Bayangkan kesibukan peternak ini ya sob, saat harus mengumpulkan ribuan domba di padang rumput ini. Butuh bantuan 8 kuda dan 4 anjing untuk pekerjaan ini. Dalam sehari, ada sekitar 2.000 ekor domba bisa dicukur dengan rata-rata satu orang bisa mencukur hingga 300 ekor. Setelah dilakukan pencukuran, bulu domba kemudian disortir sesuai kualitas serat. Setelah itu, dilakukan pencucian bulu domba untuk menghilangkan minyak dan kotoran. Lalu, untuk menambah kualitas dari wool, dilakukan pencampuran dengan serat lain serta dilakukan pewarnaan. Setelah menjadi benang, barulah dibuat kain wool yang cocok untuk pakaian musim dingin. Namun ternyata, bukan cuma woolnya aja nih sob yang dimanfaatkan untuk pakaian. Kulit dombanya pun sering dipakai jadi bahan utama pembuatan jaket. Cantik-cantik banget ya hasilnya. Dikerjakan manual oleh sang ahli, jaket kulit domba juga berharga mahal loh sob, bisa mencapai harga puluhan juta rupiah. Jaket kulit domba ini memiliki kualitas hangat, halus dan lentur sehingga nyaman dipakai. Kreativitas manusia emang tanpa batas ya sob. Beragam hal bisa tercipta dengan gagasan menarik yang out of the box. Salah satunya adalah limbah kulit ikan yang dijadikan sebuah karya fashion berupa dompet, strap jam, dan tas.
Dengan motif dan tekstur yang unik, kulit ikan bisa bersaing dengan kulit hewan lain yang sering digunakan sebagai bahan baku fashion. Bahan kulit ikan ini terbukti 9 kali lebih kuat dibanding kulit sapi atau domba. Wah, keren ya! Ada bermacam jenis ikan bisa dipakai, mulai dari ikan karper hingga ikan salmon. Butuh proses yang panjang untuk membuat produk kulit ikan ini. Setelah dikumpulkan, kulit ikan direndam untuk mengeluarkan sisa lemak yang menempel. Setelah itu, kulit ikan dicuci dan diberi bahan pengawet. Ada 12 proses supaya kulit ikan siap jadi bahan kreasi termasuk pewarnaan. Setelah inilah, kulit ikan yang sudah kering dan berwarna-warni bisa mulai dipakai untuk berbagai karya tergantung dari pengrajin. Meski dari limbah, ternyata kulit ikan ini bisa kelihatan keren ya sob. Bahkan seorang desainer dari Kenya, Afrika juga membuat beragam pakaian cantik dari kulit ikan loh sob. Ia menggunakan ikan baramundi Afrika yang banyak hidup di Danau Turkana dan bisa tumbuh hingga panjang 2 meter. Jika biasanya kulit yang dipakai untuk kerajinan berasal dari hewan, maka duo desainer ini membuat produk kulit imitasi dari bahan anti-mainstream. Koen Berkert dan Hugo de Boon memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat kulit imitasi dari kulit mangga. Dinaungi perusahaan Fruit Leather Rotterdam yang berbasis di Rotterdam, Belanda, mereka mengumpulkan limbah buah mangga. Belanda sebagai negara terbesar pengekspor mangga ke benua Eropa menghasilkan sampah mangga yang sangat berlebih. Setiap minggunya, sekitar 1.500 buah mangga dihancurkan menjadi bubur, kemudian ditambahkan zat aditif untuk mengubah bubur menjadi material yang mirip dengan kulit. Selanjutnya, bubur mangga dituang ke dalam cetakan dan dimasukkan ke hydrator selama 1 malam untuk dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, bubur mangga udah mirip banget dengan bahan dari kulit hewan ya, namun dengan corak kulit buah. Supaya lebih awet, kulit ini dilapisi dengan cairan resin dan dipanaskan di dalam oven bersuhu 100 derajat Celcius lalu didinginkan. Proses ini diulangi beberapa kali agar kulit ramah lingkungan ini dapat tahan lama. Kulit vegan mangga ini kemudian diolah jadi dompet, tas maupun sepatu. Kulit imitasi dari mangga ini tidak mengeksploitasi hewan ternak dalam pembuatannya sehingga tidak menyumbang jejak karbon. Jadi lebih ramah lingkungan ya sob. Produk kulit andalan pasti nggak bisa jauh dari kulit sapi ya sob. Bahan ini memang jadi sumber utama untuk beragam jenis produk seperti tas, dompet, dan sepatu yang dijual di pasaran. Salah satu daerah penghasil kulit sapi yang terkenal adalah di Maroko, tepatnya di kota Fez. Di kota tua inilah ada sentra industri kulit. Terlihat di bangunan ini hampir dipenuhi kulit sapi yang sedang diolah oleh para pekerjanya. Dari mulai pencucian, penyamakan, pewarnaan, hingga pembuatan produk. Uniknya, proses pengolahan kulit di sini masih tradisional dengan bahan yang digunakan pun tetap sama selama ratusan tahun. Selain itu, ada rahasia umum dari pengolahan kulit sapi ini karena menggunakan cairan amonia yang berasal dari kotoran burung merpati liar. Proses ini nih ternyata yang membuat produk kulit asal Maroko lentur dan tahan lama sob. Wajar kalau barang dari kulit sapi asal Maroko mempunyai harga mahal dan diekspor hingga Eropa. Tak hanya untuk produk tas, jaket ataupun sepatu, kulit sapi yang berkualitas tinggi juga dibuat jadi pelapis interior mobil kelas atas. Di pabrik mobil kenamaan ini, interior jok kulit sapi dibuat. 80% pekerjaan dilakukan secara manual karena membutuhkan ketelitian tingkat tinggi.